Yang pertama yaitu syringa pump. Fungsi dari alat syringa pump ini yaitu untuk memasukkan cairan obat ke dalam tubuh pasien dengan dosis dan waktu tertentu secara teratur. Lokasi alat syringa pump ini pada umumnya terdapat di semua ruang perawatan. Perawatan dan perbaikan alat ini yaitu sebaiknya dilakukan selama 6 bulan sekali. Kita juga perlu mengecek baterai selama 6 bulan sekali. Charge baterai sampai penuh tidak lebih dari 8 jam. Alat yang kedua yaitu infusion pump. Fungsi dari alat infusion pump ini yaitu mengatur kecepatan aliran cairan infus sehingga jumlahnya terkontrol. Alat ini juga dilengkapi dengan sensor mekanik dan elektronik sehingga diatur dengan mikrokomputer digital sehingga kecepatan tetesan infus ini bisa diatur dengan mudah dan akurat. Alat ini biasanya terletak di ruangan ICU. Kelebihan alat ini yakni bisa memantau jika ada aliran gelombang udara yang masuk dalam selang infus. Kalau gelombang ini bisa masuk, jika gelombang udara ini bisa masuk, maka akan menimbulkan bahaya yang bernama emboli. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan alarm yang akan berbunyi jika infus habis atau tanda hambatan dalam aliran. Perawatan alat infusion pump ini yaitu kita harus membersihkannya setelah digunakan. Simpan di tempat yang sejuk, yakni tidak terlalu panas atau tidak terlalu lembab. Yang ketiga, kita perlu melakukan pengecekan rutin dengan kalibrasi, yaitu kalibrasi itu kita uji fungsi tetesan. Alat yang ketiga yaitu medical ventilator. Medical ventilator ini dirancang untuk menggantikan sebagian atau seluruh kerja paru-paru dengan cara memberikan pernafasan otomatis kepada pasien yang tidak dapat atau mengalami kesulitan bernapas. Lokasi medical ventilator di rumah sakit ini yaitu terdapat pada ruang operasi dan di ruangan ICU. Terdapat pula perawatan dari alat medical ventilator, yaitu ada 3 pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan harian, pemeliharaan mingguan, pemeliharaan bulanan, dan pemeliharaan tahunan. Alat yang keempat yaitu pasien monitor. Alat pasien monitor ini merupakan alat kesehatan yang fungsinya adalah memonitor kondisi kesehatan pasien secara real time. Maksudnya dengan alat ini, kondisi fisiologis dan tanda vital pasien dapat dilihat saat itu juga. Data-data tersebut ditampilkan pada sebuah layar monitor, di mana pasien membutuhkan pemantauan secara intensif. Parameter yang ditampilkan pada layar itu antara lain detak jantung, tekanan darah, irama nafas, kadar oksigen, suhu tubuh. Lokasi penempatan pasien monitor di rumah sakit yaitu terdapat pada ruangan yang membutuhkan pemantauan secara intensif, yaitu seperti ruangan ICU, ruangan ruangan UGD, ruangan operasi, dan beberapa ruang perawatan lainnya. Untuk perawatannya ini kita mengkalibrasi alatnya itu 1 tahun sekali.
Lalu untuk pengisian ulang baterainya itu juga tidak boleh lebih dari 8 jam. Lalu untuk nanti pada saat kita membersihkan kabel sensor, itu sebaiknya kita membersihkan dengan kain basah dengan cara menarik dari atas ke bawah secara perlahan-lahan supaya ya mungkin kabelnya jangan rusak begitu. Lalu bersihkan permukaan alat itu bersihkan permukaan alat pasien monitor itu menggunakan kain basah atau bisa juga kita gunakan dengan sedikit alkohol. Itu kita bersihkan itu sekali sebulan. Oh ya, perlu untuk diingatkan jangan menggunakan spratau, thinner atau etanol. Oh ya, lalu jangan merendam mesin atau prop ke dalam cairan deterjen. Alat yang berikutnya yaitu field monitor atau kardiografi yang disingkat menjadi CTG. Fungsi dari alat ini yaitu untuk memantau kondisi janin di dalam kandungan secara lebih detail. Alat ini tidak hanya bisa mendeteksi detak jantung janin dan kontraksi, tetapi juga menganalisis dan menampilkannya dalam bentuk grafik yang tampak di monitor. Pemeriksaan CTG ini biasanya dilakukan saat menjelang persalinan. Oh ya, lokasi alat CTG ini itu berada pada ruangan IGD atau bisa juga di ruangan IGD atau yang paling tepatnya itu di ruangan bersalin. Alat yang berikutnya yaitu defibrilator atau alat pacu jantung. Fungsi dari alat pacu jantung ini yaitu untuk mengalirkan energi kejut listrik ke jantung. Alat ini digunakan supaya untuk menginduksi denyut jantung pasien yang berada dalam kondisi darurat. Lokasi penempatan alat pacu jantung ini itu terutama berada di ruangan ICU. Mengenai untuk perawatannya, alat ini dirawat secara rutin.